Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Tribun Bastory edisi Selasa 10 Maret 2026. Nah Tribuners, hari ini tema yang akan kita bahas di Tribun Bastory kali ini adalah cagar budaya di Maluku Tengah dan objek pemajuan kebudayaan di Maluku Barat Daya. Nah, seperti yang kita ketahui ya Tribuners, bahwa Maluku ini memiliki beragam warisan kebudayaan ya, baik yang dikategorikan sebagai cagar budaya maupun objek pemajuan kebudayaan. Tapi mungkin masih banyak dari kita yang belum bisa membedakan antara cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan atau OPK. Nah, untuk membahasnya secara detail khususnya untuk di dua daerah ini ya, Maluku Tengah dan juga Maluku Barat Daya, kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Nah, Tribuner, sebelum kita berkenalan dengan dua narasumber saya yang ganteng-ganteng ya hari ini, saya mau mengingatkan kepada Anda yang mungkin punya pertanyaan seputar tema, silakan ditulis di kolom komentar dan nanti akan langsung dijawab ya, karena kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Jadi silakan berikan pertanyaan semenarik mungkin. Oke Tribuners, langsung saja kita sapa. Sudah hadir ada Pak Mezak Wakim selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 Maluku, dan juga ada Pak Ujon Sujana, sama juga merupakan Pamong Budaya BPK Wilayah 20 Maluku. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Mezak, Pak Ujon. Selamat siang. Apa kabar? Baik, baik. Sore ya, sore udah Sore, sore, ya, udah jam udah 3:30. Oke, kabar baik? Baik. Puasa hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya tetap puasa juga ya, Puasa. puasa kesehatan ya. Lancar. Ya, Oke. lancar. Nah, Pak Mezak dan Pak Ujon, sebelum kita membahas lebih detail mengenai tema kita hari ini, saya mungkin mau tahu dulu, dan Tribuners juga di rumah pasti banyak yang belum kenal dan cukup asing dengan yang namanya Pamong Budaya. Nah, mereka tuh pasti sering banget dengarnya tuh Pamong Praja ya, apalagi kalau ada penertiban di pasar. Nah, itu biasa bersentuhan sama Pamong Praja. Tapi kalau Pamong Budaya sendiri kayaknya masih agak asing. Nah, mungkin Pak Mezak atau Pak Ujun bisa menjelaskan dulu apa itu Pamong Budaya dan mungkin apa tugasnya, silakan. Ya, terima kasih ya, Sobat Budaya, pemirsa Tribuners yang ada di mana saja. Selamat sore. Terima kasih sekali kita boleh hadir di Tribun Ambon. Ini kita bicara tentang kebudayaan ya. Iya. Dan sangat menarik ya, apa yang disampaikan tadi. Ternyata ada Pamong Praja sama Pamong Budaya. Ya, Pamong Praja kan menertibkan ya hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban kota maupun ini. Tapi kalau Pamong Budaya di Menpan, peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara itu di Undang-Undang itu nomor 7 tahun 2020 yang disebut dengan Pamong Budaya itu adalah ASN yang memiliki tugas melestarikan objek pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya. Ya, tugas-tugas itu dilakukan oleh ASN yang memang memiliki spesifikasi ilmu khusus ya. Ya, kalau di Pamong Praja ya memiliki ilmu-ilmu khusus untuk bisa menertibkan, dia ikut mungkin ada pembinaan BIMTEK dan sebagainya. Kalau di Pamong Budaya pun demikian. Jadi dia harus punya pendidikan khusus misalnya. Ya, untuk teknis cagar budaya misalnya ya harus orang arkeologi, dia bagaimana menjaga dan merawat benteng-benteng kita yang banyak ini ya. Kemudian orang punya ilmu konservasi juga. Ya, bagaimana benteng itu bisa dilakukan studi, kemudian dilakukan konservasi, kemudian dilakukan pemugaran. Ya, sama halnya dengan objek pemajuan kebudayaan. Nah, ini dua kegiatan ini merupakan tugas dari seorang pamong budaya. Makanya ada pamong budaya tugasnya untuk melestarikan cagar budaya dan yang melakukan pelestarian pada objek pemajuan kebudayaan. Nah, dua tugas ini adalah bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang objek pemajuan kebudayaan atau pemajuan kebudayaan, sementara untuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, ini adalah tugas pokok dari seorang pamong budaya ya. Nah, gitu loh.
jadi seperti itu ya Tribuners. Pak Mizar dan Pak Ujon ini tugasnya untuk membantu sama-sama kita semua melestarikan berbagai warisan budaya yang ada di Indonesia, khususnya lagi yang ada di Maluku. Oke, nah mungkin Pak Ujon tadi udah dikatakan ya tugasnya, tapi Tribuners juga mungkin masih belum bisa membedakan apa sih yang dikategorikan sebagai cagar budaya dan juga objek pemajuan kebudayaan atau OPK, sama-sama warisan budaya, tapi bedanya apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Iya, makasih Mbak Putri. Salam sobat budaya di mana saja di Indonesia. Jadi sebenarnya perbedaannya itu sangat-sangat mendasar. Jadi cagar budaya itu benda, objek yang bisa kita sentuh, kita lihat, kita raba begitu. Sedangkan OPK itu yang hanya bisa kita rasa, tidak bisa kita sentuh. Tapi kita bisa lihat. Tapi dia abstrak begitu. Jadi sudah sangat jelas sebenarnya di undang-undang juga diatur seperti itu. Misalkan cagar budaya pasti kategorinya itu benda, bangunan, struktur, situs, kawasan gitu. Sedangkan OPK itu ada 10 yang seperti tari-tarian, terus permainan tradisional itu kan abstrak yang dari buah pikir, tapi kita bisa lihat gitu. Jadi perbedaannya hanya itu saja yang sangat mendasar sekali. Nah, tentu dengan perbedaan ini kan perlakuannya juga beda ya kalau kita untuk melestarikannya. Jadi makanya ada 2 pamong yang sebenarnya dibagi 2 kita bidangnya gitu. Jadi Pak Mesak ini adalah pamong budaya yang dia ahli dalam OPK. Saya ini pamong budaya yang ahli dalam bidang cagar budaya. Oke. Nah, berarti tadi udah jelas ya, dan kesimpulannya itu adalah kalau cagar budaya itu intinya dia benda, sementara untuk OPK atau objek pemajuan kebudayaan itu berarti tak benda ya. Oke. Nah, berarti kalau di Maluku Tengah nih, kita bicara spesifik di Maluku Tengah, untuk cagar budayanya sendiri ada apa aja, Pak? Kemudian kalau OPK-nya ada apa aja? Oke, jadi kalau kami ini kan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 berada di bawah Kementerian Kebudayaan. Sehingga pada dasarnya prioritas kami adalah melestarikan cagar budaya yang berperingkat nasional. Jadi dalam aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu cagar budaya itu diatur berjenjang, ada peringkatnya, supaya membagi tugas antara pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi, dan pemerintah pusat itu tanggung jawab untuk melestarikan cagar budaya sama-sama begitu. Nah, untuk kami yang di kementerian tentu kita akan memprioritaskan pekerjaan yang nasional gitu. Tapi tidak juga kita melupakan. Tidak mengabaikan juga. Cuma mungkin dalam skala prioritasnya itu dibedakan. Nah, di Maluku sendiri itu sebenarnya sudah ada cagar budaya nasional ada 9. Nah, khususnya di Maluku Tengah itu ada 8. Paling banyak sebenarnya. Maluku Tengah itu yang punya cagar budaya. Iya, karena dia juga kan kabupaten paling besar Maluku ya. Betul. Nah, jadi cagar budaya yang paling banyak di Maluku Tengah itu ada di Banda. Yang sejarahnya juga kita tahu ya, sejarahnya panjang sekali tentang Banda itu. Jadi di Banda itu cagar budaya ada sekarang itu 6. Jadi ada 2 benteng, benteng Belgika dan Nassau. Dan kemudian ada 4 rumah pengasingan pahlawan nasional kita yang pernah diasingkan di sana itu. Jadi Banda yang paling banyak sekarang ada 6. Kemudian ada di Saparua benteng Durstede. Kemudian satu lagi di Hila yang dekat ini, benteng Amsterdam. Kira-kira begitu. Dan memang benteng-benteng ini menjadi spot-spot favorit ya para wisatawan, baik lokal maupun nasional bahkan internasional. Karena memang selain bentuk-bentuknya yang unik, juga dia kaya akan sejarah tadi ya. Oke. Nah, sejauh ini kalau dari OPK sendiri, apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan untuk melestarikan OPK khususnya di Maluku Barat Daya kalau kita bicara, Pak? Ya, terima kasih Mbak Putri. Ya, objek pemajuan kebudayaan atau yang disebut dengan OPK itu kita itu di dalam
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu ada 10. Ya, salah satunya misalnya ada manuskrip, tradisi lisan, kemudian adat istiadat. Nah, dari 10 itu kemudian dilakukan pencatatan. Nah, di undang-undang itu dia mengharuskan bahwa proses pencatatan itu dimulai melalui inventarisasi, pendokumentasian dan penetapan. Nah, di Maluku sendiri kita sudah punya 32 warisan budaya tak benda. 32 loh yang berhubungan dengan ada ritualnya, ada ritusnya, ada pada bahasanya, ada permainan tradisionalnya, ada juga berkaitan dengan adat kebiasaan. Nah, kita punya budaya-budaya yang begitu unik, itu yang dicatat kemudian ditetapkan. Nah, itu adalah bagian dari konsep bagaimana melestarikan. Nah, di Maluku Barat Daya sendiri, Maluku Barat Daya ini satu wilayah, ya kalau kita bicara 10 pulau terdepan ya, di kita itu ada 9 pulau terdepan. Ya, salah satunya ada di Maluku Barat Daya. Secara geopolitik, ya wilayah-wilayah ini kan rentan terhadap klaim mengklaim. Nah, salah satu tugas dan fungsi kita nanti ya, untuk melestarikan wujud pemajuan kebudayaan adalah melakukan pencatatan kemudian bersama dengan dinas dan terkait berkolaborasi untuk menetapkan. Nah, itu untuk bagian dari program kita untuk menjaga dan merawat objek pemajuan. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Ujon tadi bahwa itu kan tidak bisa dipegang, diraba. Ya, 100 hari kerja Pak Presiden kita Pak SBY itu kan pernah dengar lagu Rasa Sayangkan kita itu diklaim oleh Malaysia. Kan tidak kita tidak bisa bikin apa-apa kalau tidak punya data dulu. Ya, kalau cagar budaya melewati, ya sudah ditetapkan melewati pelabuhan aja. Undang-undang baru harus ditangkap. Tapi kalau hanya teknik pembuatan rumah atau perahu tradisional, tidak bisa ditangkap. Tapi kalau misalnya kita catat, maka itu akan menjadi dasar kita ketika ada masalah. Ya, itulah perlu. Sehingga warisan budaya itu bagian dari diplomasi budaya secara pada level internasional. Karena itu berkaitan dengan martabat kita. Ya. Hari ini sekian banyak itu tidak dilanggar hak kekayaan intelektual kita. Yang paling banyak dilanggar adalah kekayaan Indonesia. Bayangkan, misalnya teknik pembuatan rumah, lalu kemudian misalnya di Jepang, saya pernah punya pengalaman penelitian di satu kampung ya, Desa Tanimberkei namanya. Setiap hari itu ada arsitek dari Jepang, itu tidur di atas rumah. Sampai dari pagi sampai sore. Dia hanya mempelajari bagian-bagian dari rumah itu. Ternyata Jepang itu rawan gempa. Nah, ketika kalau teknik itu kemudian dia bawa ke Jepang, lalu kemudian dia elaborasi dan kemudian dia menjual lagi kita. Kalau kita tidak catat, maka itu berkaitan dengan kekayaan intelektual kita yang mestinya kita jaga ya sebagai bangsa yang memiliki harta dan martabat. Nah, disitulah bagaimana peran kita dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 pada gencar-gencarnya bersama dinas untuk melakukan pencatatan seluruh warisan budaya yang berkaitan dengan 10 OPK itu. Jadi pencatatan dan Ya, penelitian itu sangat penting. sangat penting. Nah, adakah kemungkinan misalnya suatu katakanlah cagar budaya ataupun tadi OPK yang sudah ditetapkan ya, apakah kemudian bisa nanti istilahnya pencatatan atau penetapan tersebut kayak dicabut, jadinya itu sudah bukan lagi OPK? Apakah ada kemungkinan seperti itu? Ya, kalau misalnya OPK itu, ya ini kan bicara tentang OPK ya, objek pemajuan kebudayaan. Itu ketika OPK itu dinyatakan bermasalah, misalnya dari proses penetapannya sampai pada itu bermasalah karena misalnya ternyata ada konflik, nah, itu bisa dicabut, Artinya ada klaim dari orang tertentu yang memiliki data khusus, makanya untuk penetapan sebuah warisan budaya tak benda, ini kan tak benda ini kan bersifatnya nilai, jadi sangat harus mempertimbangkan banyak hal. Misalnya kalau satu warisan budaya yang disebut dengan WBTB, warisan tak benda, itu ditetapkan, itu paling tidak memiliki beberapa dokumen. Misalnya dokumennya dokumen foto, video, kemudian kajian, kemudian maestronya. Maestro itu orang-orang yang punya pengetahuan tentang itu, kemudian memiliki rentan terhadap klaim-klaim negara tetangga, terancam punah dan sebagainya.
Itu persyaratan-persyaratan. Ketika sudah satu WWTB sudah tetap, berarti dia sudah melewati berbagai macam ujian. Tapi ketika dicabut, ya ketika ada bermasalah. Ya, Berapa dicabut. lama tuh biasanya Pak satu warisan budaya tak benda itu dari mulai pengusulan sampai penetapan itu biasanya memakan waktu berapa lama? Ya, itu biasanya itu dilakukan proses bisa satu bulan, 2 bulan, sampai bisa 3 bulan. Karena itu kan prosesnya mulai dari pencatatan dulu, dicatat dulu, kemudian diklasifikasi kira-kira mana yang urgent, yang tadi saya bilang persyaratannya, misalnya di wilayah perbatasan ini mudah diklaim oleh negara tetangga, yaitu menjadi salah satu prioritas, atau mudah terancam punah, ya itu dilakukan pencatatan, lalu kemudian diklasifikasikan, kemudian dibuatkan studinya itu berhubungan dengan kajian-kajian lembaga, bisa lembaga pemerintah maupun yang non pemerintah. Ya, dasar itu kemudian ada rekomendasi untuk dilakukan pengusulan. Nah, itu bisa dari, ya tadi Pak Ucun mengatakan kalau di cagar budaya kan berangkatan dari apa namanya, kabupaten. Nah, ini kalau di WBTB atau warisan budaya tak benda ini biasanya mulai pencatatan misalnya dari kabupaten. Kemudian sekarang kan kita udah punya sistem namanya DAPOBUD, data pokok kebudayaan. Ya, dari kabupaten, dari dinas itu dia melakukan pencatatan, kemudian dia pengusulan. Dari situ setelah poin-poin itu sudah dipenuhi, maka dia akan naik ke provinsi. Provinsi melakukan verifikasi, kemudian dari provinsi mengusulkan ke pusat. Nah, ketika dikirim, kemudian ada masalah tentang deskripsinya, sejarahnya, kemudian fungsi sosialnya, dikembalikan lagi untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, maka tim ahli itu adalah tim ahli nasional, itu ada orang-orang yang memiliki kapabilitas di bidang masing-masing. Misalnya, yang kita usulkan itu tarian, berarti tim ahli itu yang paham dengan tarian ada, yang paham tentang ritus sendiri. Ya, ketika dikembalikan, maka dilakukan pengecekan ulang sesuai dengan permintaan dari tim ahli. Nah, setelah itu dikirim balik lagi. Nah, kemudian ada penetapan melalui sidang. Ya, jadi nanti biasanya pakai kepala balai bersama tim misalnya dari Ambon kemarin ya. Jadi dipanggil ke sana, kemudian ada sidang, lalu ditetapkan. Nanti ada perayaan penyerahan sertifikat. Nah, sertifikat itulah menjadi dasar hukum yang legal terhadap warisan itu sudah menjadi hak milik dari misalnya komunitas atau perorangan. Nah, itu bisa lakukan pengembangan berkelanjutan. Nah, jadi membutuhkan proses yang cukup panjang. Iya, cukup panjang. Tidak serta-merta begitu Iya. ya. Oke, nah sekarang kita balik lagi mungkin ke Maluku Tengah nih Pak Ujon. Menurut Pak Ujon, apa aja situs cagar budaya nasional di wilayah Maluku Tengah yang paling ikonik tapi mungkin belum banyak diketahui oleh generasi muda kita saat ini? Oke, jadi sebenarnya kalau yang saya lihat ya, itu Benteng Durstede yang di Saparua itu sebenarnya cukup unik ya bentuknya. Cuma saya lihat kok kunjungan kurang ya gitu. Saya kalau survei ke sana, datang ke sana, mengamati cuma paling masyarakat sekitar, atau ada orang-orang yang dari Belanda yang keluarganya ke Saparua, mereka main ke situ. Tapi secara masif gitu, reguler banyak orang, saya rasa masih kurang ya. Paling yang paling ramai ya cuma Hari Patimura itu saja gitu. Padahal bisa dikata dia itu dekat sekali dengan Ambon gitu. Iya, makanya itu. Kalau yang Banda misalkan, Banda saja yang jauh begitu. Banda yang jauh tapi rame banget dan Benteng menjadi salah satu wishlist banyak orang, anak muda. Makanya saya itu Sobat Pita Budaya, kunjungilah itu Benteng Durstede di Saparua, karena kami juga sudah memugar dia tahun 2024 lalu dan sudah sangat bagus sekali sekarang. Kondisinya sangat enak untuk foto-foto di sana. Apalagi anak muda maunya tuh yang bisa dijadikan foto-foto di Instagram, uploadan. Oke. Nah, untuk Maluku Tengah sendiri juga ini kan kondisi geografisnya itu terdiri dari kepulauan ya dan rawan bencana alam. Nah, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya pemeliharaan fisik bangunan bersejarah
agar tetap kokoh dan sesuai dengan bentuk aslinya nih Pak. Iya, jadi betul. Jadi selama ini juga itu memang menjadi PR kami juga untuk memelihara, karena ini kepulauan ya Maluku. Kita itu mau memperbaiki satu benteng misalkan di Banda, kita membutuhkan material-material khusus, itu sangat susah di lokasi, atau mendatangkannya dari Jawa misalkan itu sangat jauh, jadi itu sangat biaya sekali gitu. Jadi memang kita itu masih apa ya, karena memelihara cagar budaya kan sekarang itu banyak sekali teknologi yang berkembang. Nah, bahan-bahan juga seperti itu. Jadi memang tidak bisa sembarang kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada, yang tersedia gitu. Karena kita juga kan, jadi sebelum kita memugar atau memperbaiki cagar budaya itu kita melakukan studi dulu, studi kelayakan dan studi teknis. Untuk Apalagi kan benteng-benteng bukan menggunakan bahan-bahan yang digunakan untuk bangun betul, rumah ya Pak iya, ya, beda banget. bahannya kan yang zaman dulu lama. Kalau kita pakai yang sekarang itu bisa menjadi masalah nanti di kemudian hari. Kayak seperti, jadi kita berusaha sekali untuk bagaimana sedekat mungkin dengan aslinya gitu. Nah, itu yang sulit sih kan Maluku itu. Nah, tadi dikatakan berbagai cagar budaya di Maluku Tengah itu kan cukup banyak dan tersebar ya di berbagai pulau. Dan tentunya pelestarian cagar budaya ini tentu bukan hanya tugas pemerintah, dalam hal ini BPKW 20 Maluku ya, tetapi juga tugas kita bersama, khususnya untuk masyarakat apalagi yang ada di sekitar cagar-cagar budaya tadi. Nah, sejauh mana sih peran masyarakat lokal atau komunitas adat di Maluku Tengah dalam menjaga situs-situs ini, dan bagaimana cara menumbuhkan rasa kepemilikan dan juga rasa cinta terhadap warisan budaya yang ada tersebut, Pak? Iya. Jadi Mbak Putri, saya sebenarnya baru juga bertugas di sini kan sekitar 3 tahun gitu. Saya dulu bertugasnya di Ternate. Tapi saya melihat begini, pada dasarnya cagar budaya di Maluku Tengah kita masih bisa lihat itu ya karena masyarakat. Masyarakat yang hidup di sekitarnya, masyarakat adat yang mempertahankan itu gitu. Karena kan kadang ada cagar budaya yang ada di dalam lokasinya itu di tanah adat, masyarakat adat. Jadi sebenarnya secara tidak langsung mereka juga itu ikut melestarikan, meskipun apa ya, pemerintah mungkin kurang intens ada di sana gitu. Jadi tapi pas kita datang masih ada gitu. Jadi saya berpikir, oh iya, masyarakat lokal dan masyarakat adat ini memang perhatian terhadap, sebenarnya juga itu juga karena merasa mereka memiliki sih sebenarnya. Nah, tapi sekarang kan tantangannya pada masyarakat umum nih gitu, yang biasanya memang menjadi tantangan. Kadang-kadang mereka datang ke cagar budaya dengan ya tidak memperhatikan keindahan tempatnya, jadi membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Jadi sebenarnya kontribusi masyarakat umum untuk pelestarian cagar budaya itu sangat mudah sebenarnya. Yang penting sering-sering mengunjungi cagar budaya, terus foto-foto silakan publikasi di media sosial, tapi jangan buang sampah sembarangan di cagar budayanya gitu. Jangan merusak dan mengotori ya, betul. Pak ya. Oke, nah itu tadi untuk cagar budaya. Sementara untuk OPK-nya sendiri ini kan tak benda ya. Jadi contohnya deh kayak bahasa gitu, Pak. Nah, kalau untuk bahasa sendiri kan sekarang zaman udah makin modern, dan banyak orang itu, sekalipun kita istilahnya orang dari kepulauan, tapi tuh ngomongnya sekarang udah agak nge-Inggris, udah pakai bahasa Jaksel. Jadi kemungkinan untuk bahasa-bahasa yang tadi masuk dalam warisan budaya tak benda itu punya kemungkinan besar untuk punah. Nah, gimana tuh caranya supaya bisa tetap dilestarikan, Pak Mezak? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi memang yang tadi disampaikan, memang objek pemajuan kebudayaan dalam undang-undang itu ada bahasa. Ya, di Maluku, bukan saja di Maluku, mungkin di semua wilayah ya, tantangan tersendiri adalah bahasa. Apalagi di Maluku, kalau hasil studi kami ya,
menyimpulkan bahwa pada wilayah-wilayah tertentu tuh misalnya di daerah yang memang jangkauan mobilisasinya kurang, itu bahasanya sangat sangat kental. Contoh ya, di wilayah Maluku Barat Daya yang wilayah spesifik saya ya untuk melakukan studi-studi itu masih mempertahankan bahasa. Tapi kemudian lagi-lagi pada wilayah-wilayah tertentu sudah bahasa itu mulai kurang. Nah, tapi hari ini saya juga memberikan apresiasi ya kepada saudara kita ya yang masih di Jasiraleh itu, misalnya di daerah-daerah Muslim ya, mohon maaf ya, itu sama sekali masih mempertahankan bahasanya. Ya, tantangan terbesar kita adalah ketika acara-acara ritual itu kan harus menggunakan bahasa tanah, bahasa daerah. Persoalan Itu sekarang. sampai ke Gen Alfanya sekarang juga masih? Iya. Atau cuma Ya, orang-orang tua aja? ya justru kalau saya melihat ya proses transfer knowledge-nya itu berjalan bagus berkaitan dengan bahasa. Ya, tapi misalnya orang-orang yang dari tantangan tersendiri adalah misalnya orang-orang yang pulang dari kota lalu kemudian ke desa itu ya kemudian mempengaruhi gaya bahasanya dia. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, BPK punya satu program, kami punya programnya literasi budaya. Dan ini kami gaungkan terus. Ini program bagi saya itu program yang sangat brilian ya, karena bagaimana bisa mendekatkan generasi kita dengan budaya kita. Tentu ini menjadi salah satu kohesi ya, pengikat sosial bagi masyarakat, bagaimana dia memahami tentang budayanya dia. Apalagi misalnya di Maluku Barat Daya yang lambat laun ya, dulu waktu saya penelitian pertama sekali di wilayah itu, saya sangat kagum ketika arsitekturnya itu masih rumah tradisional. Saya balik lagi udah ada misalnya rumah-rumah modern, sudah mengabaikan rumah tradisional. Dan hasil temuan kami pada tahun 2024 misalnya kembali ya tersisa satu rumah adat. Ya, sayang sekali. Dan ini adalah salah satu tantangan-tantangan di wilayah kita, apalagi wilayah kita ke wilayah kepulauan. Nah, hal Kalau ini tidak seperti itu biasanya apa yang dilakukan? ya yang pertama kami melakukan ya studi. Studi itu tuh kan misalnya kami menghasilkan rekomendasi ya, karena memang kita merupakan unit penasihat teknis ya dari Kementerian Kebudayaan. Ada beberapa rekomendasi, misalnya nanti rumah adat itu kami studi, kemudian kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Ya, kami itu punya oleh-oleh, misalnya oleh-oleh dari hasil studi itu, kemudian kami menceritakan berbagai macam itu lewat ada namanya, kita punya program tahun kemarin itu 2023 itu ada sosialisasi THCB, PPKD dan UPK. Dari situ kami menceritakan bagaimana arsitektur ataupun rumah-rumah itu sudah mulai punah, padahal itu bagian dari identitas sebetulnya yang harus dijaga. Ya, cara-cara itu ada melakukan bentuk dari pelindungan terhadap warisan budaya itu. Karena salah satu cara yang dilakukan oleh balai adalah melakukan studi. Itu bagian dari konsep dari pelindungan yang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu. Oke. Nah Pak, tadi kalau kita ngomongin bahasa, apakah media sosial dengan powernya ya saat ini bisa kemudian berpengaruh terhadap kepunahan suatu bahasa bahasa-bahasa yang masih kental di beberapa daerah di Maluku nggak? Iya, saya pikir itu media sosial adalah salah satu dari penyumbang terbesar dari bagaimana mengarahkan secara psikologi orang untuk melihat media, kemudian mempelajari bahasa-bahasa tertentu, kemudian dijadikan sebagai gaya bahasanya dia. Ya, itu lambat laun memudahkan. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu kami di BPK punya program-program yang ini yang saya sampaikan tadi itu. Kami pada minggu-minggu kemarin ya, kami berkunjung ke sekolah-sekolah pada tingkat SD pun juga. Kami melakukan literasi budaya, nonton film bersama. Di situ kami diskusikan film, bagaimana film-film yang sekarang ini kan kita lebih kayak drakor. Daripada dia nonton drakor tiap hari, bagaimana ya, kita harus melihat bahwa film itu membentuk karakter. Ya, misalnya tiba-tiba dia harus jadi seorang yang pembunuh dan sebagainya, kita tidak bisa menyalahkan itu. Nah, itulah bagian dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Ya, budaya itu lah yang tadi saya bilangnya nilai
Ya, kami menanamkan nilai itu pada generasi kita melalui berbagai macam program-program yang kami siapkan. Salah satunya misalnya literasi budaya. Di dalam literasi kita nonton film, yuk kita bawa anak-anak ini untuk menonton film bersama, film-film budaya. Oh, ini budaya lokal kita. Sehingga kita mengarahkan pemikiran dia untuk lebih kepada itu. Lalu kemudian kami punya program-program Sabtu Budaya dan sebagainya. Itu bagian dari bagaimana ketika kami memposting tentang kebudayaan itu di Instagram maupun di Facebook. Ya sebenarnya itu mengarahkan dia untuk oh iya ternyata budaya-budaya kita itu unik gitu. Oh ada tarian ini. Ya mungkin dari situ dia bisa belajar tentang kehidupan yang lebih berkelanjutan. Jadi upaya-upaya mengenalkan dan juga melakukan pendekatan kebudayaan terhadap masyarakat itu sangat masif sekali dilakukan ya Pak. Tapi kita tahu bahwa tentu upaya untuk melestarikan kebudayaan baik cagar budaya maupun OPK ini bukan hanya tugas dari BPK doang. Nah, siapa saja pemangku kebijakan yang kemudian dijadikan mitra dan kolaborator dalam upaya bersama untuk melestarikan warisan budaya di Maluku, Pak? Ya benar sekali pertanyaan Mbak Putri ya, karena memang tugas dari pelestarian kebudayaan bukan tanggung jawab pemerintah sendiri, tapi bagaimana tugas ini adalah tugas bersama. Ya partisipasi masyarakat generasi muda itu sangat penting karena yang pemilik kebudayaan atau pemangku kebudayaan mereka. Oleh karena itu, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20, kami punya mitra-mitra atau stakeholder. Ya, misalnya kalau di desa ya ada Bapak Raja, kemudian ada perangkat desa, kemudian kalau di wilayah yang ada di wilayah Kristen ya, itu misalnya ada angkatan mudanya, kalau di Muslim ada remaja masjidnya. Kami mulai masuk dalam sendi-sendi itu. Jadi proses internalisasi nilai itu dia bisa berjalan dengan baik. Kami juga bekerja sama juga dengan pemerintah kabupaten misalnya di Maluku Barat Daya. Kami punya satu kegiatan yang baru selesai pada tahun kemarin, itu namanya Festival Seka. Festival Seka atau Festival Budaya Masela. Itu bagaimana mendekatkan generasi itu terhadap budayanya sendiri. Karena Seka itu adalah salah satu warisan budaya tak benda asal Maluku Barat Daya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Ya, kami melakukan festival itu tuh membangkitkan kembali motivasi generasi muda sebenarnya untuk belajar kembali kepada kebudayaan dia. Jadi dia tetap tahu tentang kebudayaannya dia walaupun jauh dari sentuhan dari pemerintah, tapi dia tetap menjaga dan merawat dan melestarikan budaya. Karena itu tanggung jawab pelestarian kebudayaan adalah tanggung jawab bersama, tidak asal menunggu intervensi dari pemerintah. Ya, festival-festival seperti itu tuh memang menurut saya perlu dan sering dilakukan. Ya, kami sering melakukan itu. Karena ya namanya kita manusia ya, seneng kalau lagi rame kan. Jadi kalau ada festival-festival kayak gitu pasti orang bakalan lebih suka dibanding kayak misalnya dia sendiri terus mencari tahu. Bisa tuh dilakukan pembelajaran lewat festival-festival. Iya, betul sekali gitu. Mbak Putri. Oke, nah kita balik lagi ke Maluku Tengah ya. Nah, banyak pihak yang kemudian ingin bahwa cagar budaya itu tidak hanya jadi benda mati ya, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nah, bagaimana sih strategi BPKW 20 ini agar situs sejarah di Maluku Tengah itu bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata tanpa merusak nilai-nilai historis dan keasliannya? Iya, jadi sebenarnya juga ini masih kita terus upayakan ya Mbak Putri ya. Jadi kita sebenarnya membuka diri kepada pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi yang khususnya dinas pariwisata ya, yang akan memanfaatkan. Karena sayang sekali ya, sebenarnya cagar budaya ini sudah terkenal sebagai destinasi wisata gitu. Masyarakat sudah banyak sekali berdatangan gitu, tapi ya belum bisa berkontribusi secara ekonomi bagi sebenarnya pemerintah daerah sendiri bahkan atau masyarakat sekitar bahkan gitu. Jadi saya berpikir ini perlu pengaturan pemanfaatan gitu. Tapi ini harus dibicarakan bersama karena tugas pokok
BPK kan bukan itu ya, kami kan hanya melestarikan, tapi untuk bagaimana nanti dia dikembangkan menjadi destinasi wisata dan kemudian ada retribusi kunjungan dan lain-lain untuk pendapatan daerah gitu, itu kan sebenarnya kewenangannya pemerintah daerah, khususnya di dinas pariwisatanya masing-masing gitu. Nah ini yang sebenarnya kami terbuka untuk mendiskusikan ini dengan pemerintah daerah di Kabupaten Maluku Tengah maupun Provinsi Maluku ya. Jadi bagaimana kita ini bisa upayakan bekerja sama agar destinasi wisata ini bisa memberi manfaat lah secara ekonomi bagi PAD di daerah maupun juga nanti masyarakat sekitar yang mungkin terstimulus untuk berdagang, untuk membuat souvenir dan lain-lain. Kalau nanti suatu saat kunjungannya makin tinggi begitu. Misalkan contoh di Banda banyak sekali sebenarnya kunjungan, tapi souvenir apa gitu yang di masyarakat kurang karena mungkin yaitu mereka belum tahu bagaimana ya bikin souvenir. Iya betul. Biasanya orang ke Banda yang dibawa pulang foto-foto doang. Iya gitu, paling makanan juga kan. Palingan pala. Tapi misalnya ada kenang-kenangan apa gitu, sebenarnya masih kurang gitu untuk apa ya, menjadi satu paket dalam satu destinasi wisata itu kan seperti itu ya. Nah ini sebenarnya lebih ranahnya di pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata. Nah, kami di sini terbuka untuk saling mendukung lah dinas terkait yang mungkin kita bisa kerjasamakan di masa depan. Gitu. Jadi memang kerjasama lintas sektor itu sangat diperlukan ya untuk kemajuan kita yang ada di Maluku. Nah kalau tadi bicara soal souvenir kan biasanya itu apa ya, gantungan kunci yang paling basic ya, harusnya kayak gitu-gitu ada ya. Oke, masih kurang banget ya. Oke, ini ide bagus yang harusnya bisa didiskusikan dan nanti direalisasikan sih Pak ya. Oke, kita tunggu ya, semoga aja nanti bisa terrealisasi. Nah, nah apa saja sih catatan penting yang ditemukan oleh BPK Wilayah 20 Maluku ini dalam proses pelestarian dan mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama? Apa kira-kira Pak Mita? Ya, terima kasih Mbak Putri ya. Catatan penting dari sebuah kegiatan kita ya, terutama di Balai Pelestarian Kebudayaan untuk melestarikan objek pembinaan kebudayaan. Bahwa hari ini kita bisa menikmati bersama bahwa kebudayaan itu adalah ide gagasan kita yang original, yang asli Maluku. Ya, Tahuri kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tahun 2017. Kemudian menjadi ikon dari Ambon City of Music. Ya. Tapi hari ini kita melihat ukulele juga berkembang begitu pesat. Berarti Ambon sebagai kota musik yang ditetapkan oleh UNESCO itu tidaklah salah. Karena itulah DNA-nya kita itu berhubungan dengan musik sebenarnya. Nah, ini salah satu hal yang menarik. Yang kedua bahwa yang kami lakukan adalah pada hari ini beberapa maestro di bidang musik itu sudah tercipta. Salah satunya misalnya Opa Loli, maestro musik Tahuri, kemudian Opa Eli, Kisya, masuk tradisi lisan, kemudian Pak almarhum Om Binglai Wakabesi, maestro Hawaya. Ya, orang-orang yang kami perjuangkan dan kini menjadi maestro kebanggaannya orang Maluku. Ya. Kemudian 32 warisan budaya tak benda itu objek pemajuan kebudayaan sudah ditetapkan. Dan progres kami adalah bagaimana imbal makanan tradisional orang Kei itu masuk dalam joint nomination bersama Venezuela, Kuba dan Meksiko untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ini salah satu progres. Ya mungkin nanti Pak Ujian menjelaskan juga bagaimana progres kita dalam cagar budaya ya. Nah, ini hal-hal menarik dan kami tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu kami sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Terutama sebagai elemen penting dalam pemajuan kebudayaan di Provinsi Maluku. Apalagi wilayah kita kan wilayah kepulauan. Tentu kami sangat berharap bahwa tidak hanya menunggu pemerintah datang, tapi bagaimana partisipasi generasi muda masyarakat melalui organisasi-organisasi
OKP maupun Balai Organisasi Keagamaan bisa membantu Balai Pelestarian Kebudayaan dalam mewujudkan Maluku yang maju dengan mengandalkan budaya sebagai basis pertahanan kita. Kami juga di BPK Wilayah 20 kami punya salah satu program yang berhubungan dengan objek pemajuan kebudayaan, fasilitasi namanya, fasilitasi pemajuan kebudayaan. Nah, kami itu memberikan fasilitasi pada komunitas perorangan dengan memasukkan proposal aja, simple proposalnya masuk. Terus kami bisa sobat budaya kalau misalnya pengen untuk tetap melestarikan dan menjaga kebudayaannya, kami menyediakan ruang khusus melalui namanya fasilitasi pemajuan kebudayaan. Kami punya kegiatan-kegiatan sudah banyak yang kami biayai dari Pulau Buru dan ini terbuka untuk semua, siapa saja. Karena itu inilah tugas kami sebagai unit pelestarian teknis yang memfasilitasi masyarakat yang berkenan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan. Inilah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Kami terbuka dan tetap menerima masukan. Ini bagian dari pelayanan kami. Apalagi kami, Mbak Putri kami udah mengikuti namanya zona integrasi wilayah bebas dari korupsi. Jadi silakan, kami tidak punya cawe-cawe sekarang istilahnya. Silakan memasukkan proposalnya, kami akan menentukan berdasarkan ada kaidah-kaidahnya. Terus silakan. Perorangan bisa, kami punya kisaran itu bisa dari 20 sampai 50 juta. Nah, ini tahun ini kami sudah memberikan fasilitasi untuk 32 yang tersebar di seluruh wilayah Maluku. Nah, ini salah satu tugas dan kami yang selalu dan senantiasa kami BPK hadir untuk menjaga warisan budaya di negeri raja-raja. Luar biasa sekali ya. Jadi untuk kalian siapapun yang punya ketertarikan terhadap pelestarian kebudayaan itu akan sangat disupport oleh BPK, baik perorangan maupun komunitasnya tadi. Nah, sebenarnya ini pelestarian kebudayaan itu kan sangat penting, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada orang yang kemudian berpikir bahwa apa sih kebudayaan itu kayak terkesan agak kuno dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih dampak yang timbul jika warisan budaya di Maluku ini tidak dilestarikan dan kemudian lambat laun itu akan punah? Apa dampak yang utama yang akan? Terima kasih sekali Mbak Putri. Pertanyaan ini yang saya tunggu-tunggu ini sebetulnya ya karena memang dampak ketika objek pemajuan atau warisan budaya itu tidak lagi dijaga. Pertama, orang itu akan kehilangan identitas. Identitas Kiambon atau Maluku itu hilang. Jadi kita kayak sama. Sudah tidak bisa mana orang Ambonnya. Ambonnya yang mana? Ketika orang datang kan orang menanyakan, Ambonnya itu yang enggak mana? Oh, semuanya udah bahasa Jawa, udah nggak bisa. Bahasa Inggris atau Jadi budaya adalah identitas. Ketika kita kehilangan budaya, maka sebenarnya itu kita sudah amnesia, itu hilang ingatan. Jadi dia seperti orang yang tidak punya arah, harapan hidup juga. Nah, itulah bagaimana kebudayaan itu memiliki nilai penting. Kemudian budaya itu dia mempersatukan loh. Sekarang kita banyak menjadi masalah, konflik di mana-mana. Budaya itu yang hadir. Bahkan antar kita sendiri. Makanya ada konsepnya dalam term antropologinya baku puku, baku dapat, baku baik. Dan kita punya orang tua sudah menyesuaikan satu kekuatan budaya lokal genusnya orang Maluku Pela dan Gandong. Nah, itulah satu ikatan kita mereduksi semua pemikiran kita tentang konflik. Nah, itu ada cara kita. Kalau kita tidak menjaga dan berdasarkan budaya itu kita seperti itu. Apapun bangunan apapun yang kita bangun semegah apapun, tapi kemudian nilai budaya itu tidak kita jaga, maka semua itu akan apa yang kita banggakan lagi? Kalau misalnya seseorang itu tidak punya nilai budaya lagi, apa yang dibanggakan? Tidak ada lagi. Oke, jadi penting untuk maksudnya kita tuh boleh saja mengetahui kebudayaan orang lain, tapi jangan sampai lupa dan mengabaikan kebudayaan kita sendiri. Betul sekali. Oke, jadi seperti itu ya. Dan tetapi kan upaya-upaya ini tentu tidak mudah dan tidak langsung sekali jadi. Pasti ada tantangannya sendiri, ada pastilah ada masalah yang dihadapi gitu. Tapi sejauh ini
untuk sosialisasi sendiri udah semasif apa dilakukan oleh BPK dalam hal pelestarian kebudayaan baik cagar budaya maupun OPK sendiri? Mas Ujan dulu. Iya. Silakan, Mas Ujan. Sebenarnya sekarang juga kita itu dari awal ya, dari awal BPK 20 berdiri, kami itu mulai ya mengaktifkan kanal-kanal media sosial gitu yang bisa kami gunakan untuk publikasikan entah itu kegiatan kantor, entah itu nanti tentang objek pemajuan kebudayaan salah satu apa gitu kita bahas dalam satu segmen, terus kemudian cagar budaya begitu. Jadi kami itu ada di sangat aktif di Instagram dan Facebook, dan juga ya sesekali upload video di YouTube itu kalau kami sedang ada produk video. Jadi sebenarnya kami sudah cukup, istilahnya ini kan media sosial mainannya anak-anak zaman sekarang. Makanan Semua hari-hari ya kalangan sekarang. iya. Semua kalangan gitu hari-hari, dari mulai generasi yang mungkin milenial sampai Gen Z, anak-anak, bocah-bocah Gen apa yang Sekarang SD sih. mama semuanya Iya. udah pada Betul. medsos. Jadi sebenarnya sangat mudah menemukan informasi kebudayaan di Maluku dari kanal-kanal media sosial kami. Kalau misalkan juga penasaran dengan kerja kita apa gitu, bisa juga datang ke kantor. Di kantor kami itu juga menyediakan gitu. Jadi kami di lobi kantor itu ada semacam galeri yang isinya itu tentang semua kebudayaan di Maluku yang bisa masyarakat lihat, nikmati dan pelajari gitu. Jadi nanti ada temuan-temuan artefak dari cagar budaya kita, terus kemudian nanti ada misalkan tenun-tenun, ada alat pertanian tradisional, yang perahu-perahu tradisional, itu semua kita informasinya ada di kantor. Jadi sebenarnya juga kami itu terbuka untuk kunjungan sekolah gitu. SD, Jadi kalau SMP, nggak SMA. mau lihat di media sosial bisa langsung Betul, datang bisa ke langsung. kantor, ya. Jadi misalkan Bapak Ibu guru yang ingin ada aktivitas kunjungan budaya begitu untuk anak-anak siswanya, datang aja ke kantor. Nanti ada saya, ada Pak Mesak gitu yang bisa Siap. sama-sama kita belajar di sana, cerita-cerita seru-seru banget. Kita juga punya ruangan bioskop mini, jadi anak-anak atau pengunjung bisa nonton film-film kami, film-film budaya. Jadi nggak kalah seru lah datang ke kantor gitu. Itu kami terbuka. Gratis lagi ya Iya, kan, nggak gratis perlu jauh-jauh, banget. nggak perlu ngeluarin Iya, duit. betul. Oh ini ide menarik tuh, bisa dicatat ya Bapak Ibu, Bapak Ibu guru yang ada di berbagai sekolah kalau mau datang. Yang penting jam kantor aja Iya, berarti betul, jam kantor. dilayani dengan baik. Betul. Oh ini luar biasa sekali. Berarti memang sangat masif sekali lah ya sosialisasi dilakukan. Bahkan kalau kita lihat tadi udah disebutkan bahwa medsos BPK sangat aktif ya, baik di Instagram, di Facebook maupun di YouTube juga. Berarti ini sangat luar biasa sekali terbukanya ya. Kemudian apa yang mau disampaikan kepada sobat budaya, kepada masyarakat Maluku yang masih punya anggapan bahwa budaya itu terbelakang dan lain sebagainya? Apa yang bisa disampaikan untuk membuka pikiran mereka? Silakan Pak Mizak, Uja. Sebenarnya kalau saya ini bisa dikata saya orang campuran juga. Saya ini ibu saya orang Palu, Sulawesi, bapak saya orang Sunda. Saya pertama kali sekolah besar di Palu, terus kemudian saya pindah ke Banten, ke kampung bapak saya di Jawa. Ya culture shock memang. Saya waktu itu masih kecil kan, masih sekolah. Tapi terus kemudian saya kuliah di Jogja, dan kemudian saya kerja di Ternate gitu. Dan sekarang 3 tahun terakhir di Maluku. Dengan kehidupan yang pindah-pindah ini, saya berpikir saya sudah hidup di Jawa gitu yang cukup lama juga, yang katanya paling maju gitu kemudian. Tapi menurut saya Maluku juga tidak kalah sebenarnya gitu. Hanya saja kita itu mungkin sekarang itu masih lupa ya kan gitu. Karena kita masih terlalu apa ya, mungkin ya itu juga kita resistensi terhadap apa namanya, pengaruh-pengaruh global dari luar gitu. Kan kalau mungkin di Jawa saya kayak misal
orang mungkin yang Jawa Tulen itu kenapa bahasanya bertahan mungkin karena masih di rumah itu bicara bahasa Jawa. Tapi misalnya ke kota Ambon, saya berpikir misalkan ada nggak orang tuanya masih bicara bahasa daerah di rumahnya untuk kasih dengar anak-anak? Sudah jarang. Nah, itu yang sebenarnya berpengaruh gitu. Saya pikir sebenarnya dari kita saja gitu. Sebenarnya kebudayaan tidak kalah kaya gitu. Di sini banyak macam-macam lah di rumah tangga saja yang saya pikir, yang saya tahu tadi bahasa itu yang sudah cukup kurang. Terus misalkan makanan tradisional sebenarnya enak-enak juga, makanan sehat-sehat lagi saya pikir. Cuma itu di rumah tangga ini kurang dieksplor oleh orang tua sekarang gitu. Jadi padahal saya pikir hal-hal kebudayaan kita itu kan sebenarnya dari kita sendiri ya, dari rumah tangga kita, dari sebenarnya kan dari turun temurun kan gitu. Nah ini bagaimana kita bisa mempertahankan itu sekecil mungkin di lingkungan keluarga, di rumah tangga. Nah itu nanti keluar ke sosial yang masyarakat yang lebih luas, pasti saya pikir pasti akan terus bertahan. Jadi mungkin kira-kira itu yang masyarakat ya Pak Eca ya yang bisa dilakukan. Apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Mbak Putri. Ya, ternyata bagi saya ya, kita Maluku ini memiliki keunikan. Kita begitu kaya. Beberapa antropolog, ya sebut saja misalnya apa namanya, Drabe, dia meneliti tentang keunikan budaya di Tanimbar. Kemudian bahkan Jocelyn de Jong, itu antropolog dari Belanda ya, dia menjelaskan bagaimana Maluku itu memiliki kekayaan budaya yang begitu kaya, melebihi dari salah satu benua di Australia. Nah ini kan salah satu secara etnografi kewilayahan Maluku itu kita kaya. Oleh karena itu teman-teman, kita tetap harus memperkenalkan budaya kita, menjaga dan merawat kebudayaan kita kaya. Buatkan budaya itu untuk menjadi sesuatu yang membanggakan kita. Kita negeri 1000 pulau. Kita 1000 pulau berarti ada 1000 keunikan. Di Drabi mencatat saja misalnya di Kepulauan Tanimbar itu ada sekitar 6 atau 7 bahasa. Bahasanya itu dari segi bahasa saja kita begitu kaya. Dan mari kita tetap menjaga bahasa maupun budaya kita, karena tidak ada cara lain lagi. Bahwa kalau pantai semua orang punya pantai, tapi kalau budaya, gak ada yang punya budaya Bela Gandong, cuma ada di Maluku. Tidak punya, ada mungkin yang sama dengan Perahu Bela, tapi tidak ada yang punya Baileu. Kita punya Baileu. Mari ayo teman-teman, kita punya kekuatan budaya itu. Jangan pernah kita khawatir, karena masa depan kita tuh ada di kebudayaan kita sendiri. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Ujan sama Pak Hendra. Itu ya, Tribuners, lagi-lagi bahwa kebudayaan itu memang sangat penting sekali, tetapi masih banyak yang abai dan belum punya kecintaan dan ketertarikan terhadap kebudayaan. Jadi ini ya tugas kita bersama, baik BPK sendiri maupun masyarakat dan tadi ya stakeholder terkait, kita semua punya tugas yang sama untuk sama-sama menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan dan harus bangga punya berbagai budaya yang ada di Maluku ini. Oke, terima kasih Pak Uzon. Terima kasih Mbak Putri, terima kasih Sobat Budaya, Tribuners dimanapun berada. Dan mungkin pelestarian kebudayaan ini nanti perlu dikemas dengan semenarik mungkin, dan tentu ini masih terus diupayakan ya oleh BPK Wilayah 20 Maluku, apalagi kita di tengah perkembangan zaman ini kan ya, kebudayaan kalau kita tidak benar-benar jaga bisa saja tergerus ya. Oke, begitu ya Tribuner, semoga apa yang jadi pembahasan kami tadi bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan ya di kehidupan kita. Tadi kata Pak Uzon, harus diterapkan di lingkungan paling kecil dari keluarga, itu yang paling inti. Kayak orang tua pun tuh harus juga belajar supaya bisa mengajarkan kembali kepada anaknya
gitu. Jangan sampai kita semua abai, nanti siapa dong yang mau jaga kalau bukan kita ya kan. Oke, terima kasih Tribuners untuk kalian yang sudah bergabung baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage. Kita ketemu lagi nanti di Tribun Bahas Story edisi berikutnya dengan tema-tema menarik pastinya. Akhirnya saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Betul. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.